kayaknya bukan karena tidak ada yang mendekati. Jauh. Karena terlalu picky kayaknya. Bisa begitu ya? Tapi langsung aja kita menuju ke game yang kedua. Untuk menyaksikan draft yang kedua. Apakah Blacklist International akan dipatahkan kembali? Tapi ini masih for Yawi. Respect Profesor KB. Yawi, dan selalu Yawi. Karena mau bagaimanapun metode UB ini bisa dipatahkan dengan pick off salah satunya dan juga mematahkan setup. Mematahkan setup itu bisa memberikan poking damage, bisa langsung melakukan pick off dengan Divine Judgment dan juga salah satunya Way of Dragon. Tapi aku sebenarnya concern sama Yawi itu bukan di Chow sama Kajanya sih, di Atlas. Atlas Yawi ini power banget dan terkadang bisa memberikan kejutan. Apalagi dengan power flankingnya Atlas yang movement speednya begitu luar biasa cepat. Dan kalau misalkan Atlas diamankan di sini berarti ada kemungkinan bahwa nanti mereka akan mengamankannya setelah melihat pick dari Oh My Venus. Karena kalau misalkan udah ada Estes atau udah ada Matilda atau setidaknya Lolita, tentu dari sisi Blacklist International tidak akan membawa Digi di dalam line up mereka. Gak dikasih. Gak dikasih. Wow. Gak dikasih sama Gak sekali. dikasih, gak dikasih. Yang dikasih adalah hero-nya dari seorang Wise. Wise tanpa Oh My Venus. Ya, tapi kalau kita melihat dari yang sekarang, malah aku melihatnya Glue dilepas. Dan ada kemungkinan bahwa Sunford ingin melakukan metode pick off. Tapi untuk sekarang Fredrin yang bahkan diamankan Tukar oleh Benedetta teman-teman kan? dari Blacklist International ditukarkan dengan Farsha atau bahkan Glue untuk saat ini. Oke, kita bakal melihat Glue akankah di tangan dari seorang Sunford dan bahkan Atau Barat. permainan dari seorang Sunford dengan Glue-nya, dia akan lebih main masuk ke dalam backline. Kenapa? Karena Glue ini emang tugasnya seperti itu, Profesor. Iya, benar-benar. Dengan bukan hero yang tidak menuju ke arah backline, sebenarnya itu menjadi kelemahan dari Sunford. Kalau menurut aku pribadi, aku punya titik, bukan titik lemah, titik yang bisa dimanfaatkan Blacklist. Kalau tidak ada flanking dari Sunford, Oke. itu celah besar Eko untuk dimanfaatkan musuhnya. Kalau menurut aku pribadi. Ya, buat sekarang dia bakal main front to back. Tentu dengan Glue adalah hero yang sangat power sekali untuk pick off. Makanya di sini pick ketiga. Kalau picknya menuju ke arah Benny Cutie ini bagus banget, tapi Barats yang bakal diamankan. Dan buat sekarang chemistry ini benar-benar solid banget kalau kata coach Tic Tac. Dan benar-benar mereka kan udah bersama untuk bersamaan, makanya mereka ingin benar-benar membuktikan bahwa Eko ini di grand final Waduh, akan membawakan sesuatu yang berbeda. ini Barat sekarang mereka ambil. Mereka ini mau langsung mengumandangkan tutor Barat ada di YouTube Eko apa gimana nih? Iya. bisa jadi. Waduh. Dan ini pemilihan yang sangat tepat. Dia tahu Sanji ini adalah hero yang fix position. Mereka harus tutup di posisi dari seorang lapu-lapu. Atau bahkan nanti akan ada satu buah Benedetta menjadi satu buah respect terhadap tim Blacklist International. Dan problemnya sekarang adalah tim dari Blacklist, mereka masih mencari-cari hero yang bisa menumbangkan Fredrin secara cepat. Ya, menurutku ini Menutup akan menuju hari. ke Beatrix sih. Beatrix ya? Iya, Beatrix atau bahkan kalau mau Lunox lagi juga oke banget buat Benny Cutie karena mau main front to back sekalipun menurutku Lolita bisa di meltdown. Hanya saja ingat Lolita punya Guardian Bulwark, jadi agak sedikit PR. Cloud juga di ban yang menandakan bahwa Benny Cutie bisa saja membawakan Beatrix atau Lunox di dalam landing phase-nya agar tidak terkena poking damage. Apalagi ketika Oheb membawakan satu hero Cloud ini dipandu dengan Lolita dan juga Valentina yang memiliki damage yang sangat konstan sekali. Wow, aku suka banget gimana caranya Eko ini menutup pergerakan terhadap seorang Blacklist terhadap Sanji. Wah, Brody. Sanji, ya Brody instant pick off terhadap Iya. Fredrin. Kita udah bahas di match apa ya waktu itu ya yang kita nge-cash ya. Yang aku bilang, tapi dan- malah ada Beatrix yang keluar. Ya bisa match up juga ngelawan Beatrix, bisa match up ngelawan Clean. Atau bahkan yang mungkin agak sedikit menyusahkan sebenarnya jawabannya bisa di Melissa buat Oheb. Karena mau bagaimanapun modelsnya kan akan membuat satu sosok Melissa memiliki range yang bisa dibilang 2 kali lipat daripada Brody-nya. 2 kali lipat poking damage early dan bahkan positioning yang sangat-sangat baik dari seorang Oheb bisa menemukan seorang Kaltisi nantinya. Iya. Belum ada satu buah Matilda untuk seorang Eko karena aku nggak tahu sebenarnya jauh ini kita lihat beberapa belakangan full inisiator. Apakah akan coba dipakai Matilda untuk Florin. cover dengan Kaltisi tapi memilih ke arah Franco. Itu dia Yawi dengan inisiatornya dan bahkan Franco ini menjadi inisiator yang cukup berbahaya karena dia tidak harus membuka badan. Ya ini Yawi langsung pick cepet banget sih. Sebenarnya tadi ada 2 opsi yang bagus kebetulan. Selain Franco ada juga satu hero Kufra yang masih belum kelihatan. Namun kita tahu kan bahwa dengan adanya Joy itu dash-nya immune. Jadi bouncing ball tidak akan bisa Tidak akan berpengaruh. berimpact ya? Betul. Sementara kita tahu Lolita
dia akan sangat terganggu kalau ada Kufra. Tapi untuk sekarang sepertinya Lolitanya hanya akan diganggu oleh Iron Hook dari Franco. Jadi tinggal kita lihat nih targeting dari Bloody Hand-nya Yawi akan menuju kepada siapa. Nah, Tapi ini balik dia lagi Pak Polo, Apa itu? selalu instant pick off yang akan dimainkan oleh tim dari Echo. Yap, itu dia teman-teman semua. Jadi game yang kedua antara Blacklist International dan juga Echo. Siap untuk langsung kita mulai. Siapa lagi yang akan mendapatkan poin berikutnya? Akankah menjadi 1 sama? Ataukah akan menjadi 2-0 untuk Echo? Oke, dan bahkan kita lihat segarnya mata tadi dari para pemain dari tim Echo. Mampukah mereka melawan? Oh my God! Matching mania mantap. Di bawah menit yang pertama mengagetkan saya dengan kamera baru muncul ke arah sana. Baru mau bridging ke arah The Filipinos Sniper. Tiba-tiba ada yang menarik. Udah ada satu tarikan manja tadi dan ini adalah salah satu skin terbaik dari Franco dan juga mungkin salah satu skin terbaik dari Mobile Legends ya. Ya. Bagus banget itu masalah, ada Susano-nya tuh di situ. Dan bahkan ada kodamnya ketika Iya, dia kodamnya melakukannya. keluar, Pak. Betul sekali. Kodamnya keluar, dipukulin orangnya. Jadi untuk sekarang kita lihat lagi clue di bagian tengah. Kalau dari minimap udah ada pergerakan langsungin bergabung ke area tengah. Mendapatkan lagi ke arah satu Little Wanderer dan untuk Sanji-nya tetap berada di dalam dari outer turret. Menunggu kehadiran dari wave minion. Tapi Yawi mengamankan dulu Kaltezi agar tidak ada gangguan di area tersebut. Dan pemain dari Blacklist cukup slow di game yang kedua. Akan coba dipaksa pergerakan dari Oh My Venus, tidak mau kali ini ditumbangkan. Dengan berhasil menghindari pergerakan dari tim Echo, Retribution juga tidak disayang-sayang untuk menuju ke arah seorang Oh My Venus. Kaltizi, apakah nasibnya akan sama dengan Wise nantinya? Karena kalau kita bilang Haji bisa saja memberikan burst damage yang sangat instan terhadap Kaltizi dan tidak bisa diselamatkan karena dari seorang Yawi bukan tipikal dengan adanya satu bomb Matilda di bottom lane. Stanford coba untuk melakukan sedikit baiting cover terhadap seorang Sanji dengan sangat instan memberikan informasi kalau mereka akan coba untuk beradu di arah Turtle yang pertama. Oke, masih santuy semuanya. 5 detik lagi. Turtle yang pertama pun akan muncul, akan menjadi milik dari siapa. Dan itu dia, Turtle Camp. Disentet by UBS pun sudah terlihat. Dan juga untuk kali ini dari Sunportnya di bagian bawah sendirian aja udah level 3. Namun untuk sekarang level 4. Grab akan bisa langsung dia keluarkan dan benar saja. Coba lihat Wise-nya akan menjadi korban untuk kali ini. Di mana Sanjinya di bagian belakang mengantarkan damage dengan ada satu lagi energy impact dan juga Curse of Crow. Namun pertempuran terus terjadi di mana untuk langsung IMU-nya mengamankan ke arah Feather Eye Strike. Infinix First Blood didapatkan dan bahkan dua para pemain dari tim Echo berhasil ditumbangkan. Stanford berhasil memberikan sedikit warna terhadap tim Blacklist dengan adanya satu buah Wise ditumbangin. Tapi ternyata itu bukan jawaban ketika dua player yang diamankan oleh tim Blacklist Internasional. Dari segi itemnya, kita melihat respect terhadap permainan damage yang diberikan oleh seorang Haji dan juga ada seorang Edward memilih menuju ke arah Curse Helmet terlebih dahulu untuk Kaltizi. Sedangkan dari sisi Stanford pun juga sama. Dengan adanya Curse Helmet nanti akan memberikan sedikit damage dan sedangkan respect terhadap Benny Kitty, the Filipino striper dari OHEP, dia sampai bikin ke arah steel leg plate. Haji masih terlalu jauh untuk bisa di pick off karena ini Farsha tidak bisa juga dia memaksa untuk maju ke depan kalau nggak pakai flickernya. Yap. Karena dari Curse of Crow ataupun energy impact-nya sendiri, bahkan dari Feather Eye Strike-nya sendiri ya, itu pun bisa digocek gitu. Agak cukup beresiko apabila dia tadi ingin mengamankan juga dengan Wish by Wing, mungkin dia mengejar ke bagian depan, beradu ya. Tapi dari talent emblemnya nih Prof, udah terlihat. The Filipino Sniper tetap berhasil mendapatkan gold buff ya di area top lane. Ya, ini perebutan di area top lane cukup individual sebenarnya, tapi cukup penting juga. Karena mau bagaimanapun secara gold laner, sebenarnya kalau misalkan cuma farming, ya itemnya akan tetap sama. Item core-nya bakal tetap mungkin bakal pegang 1 atau 2. Tapi untuk sekarang Benny Cutie dan juga OHEP harus berlomba-lomba agar secepat mungkin salah satu dari mereka selesai dengan Blade of Despair. Karena kalau misalkan terlalu lama ini bakal menjadi malapetaka, apalagi Wise ini yang benar-benar tanky banget nantinya di lini depan. Di depan sana ditutup pergerakan oleh seorang Benny Kitty. Sanji tidak segan-segan untuk mencoba memberikan coverisasi di area top lane-nya. Echo kali ini yang membuka terlebih dahulu di arah Turtle. Meskipun begitu, Blacklist International sudah melihat ada Edward dan hampir saja terperangkap di depan sana. Berbeda dari Echo
harus mundur ke arah belakang. Berhasil mendapatkan satu pelorian yang ternyata tidak bisa menemukan Edward. Oh my god, torn apart of memory. Berhasil memecah belah pergerakan dari tim Blacklist International dan 2 point kill Israel from Echo. Oke, Oh my Venus tertangkap basah ditampolin, tapi tadi missile expertnya pun masih gagal untuk bisa menarik Haji, tapi Venus akan dikeluarkan kembali. Haji, untungnya tidak ada pasif, ada pasif dan dia terstun. Kayaknya hit berikutnya masuk deh itu. Iya, untuk sekarang Haji benar-benar dalam ancaman sebenarnya walaupun dia unggul dari segi level. Ya, tapi mau bagaimanapun yang namanya Valentina pasti akan lebih unggul dari sisi levelnya. Dan Oheb untuk sekarang agak sedikit tertinggal dari segi formingnya. Dan mau tidak mau dia harus cepat untuk mendapatkan Blood of Despair. There you go. Blood of Despair yang akan diamankan oleh Oheb. Namun untuk sekarang jujur, Oh My Venus harus lebih memperhatikan posisinya. Karena dengan 2 assist yang dia dapatkan, dia perlu banget untuk mengcover 2 pemain sekaligus. Yaitu adalah satu untuk Hajinya dan yang kedua untuk Ohebnya. Kalau salah satu dari mereka akan tertangkap, apalagi belum memiliki item mungkin setara dengan Wind of Nature, Winter Trance, dan Immortality, ini bakal menjadi sebuah malapetaka nantinya di mid game, menit 12 minimal. Informasi telah terdengar di mana suara dari konsil Oh My Venus yang nampaknya tidak berhasil melakukan invasi di arah top lane karena ketika terdeteksi ada Yawi di depan sana, itu bisa membalikan keadaan untuk Blacklist International. Dengan adanya keuntungan 500 tadi aja udah dikejar sekarang. Dan ini Yawi mencoba untuk mendapatkan satu di arah mid lane. Apakah Wise akan terperangkap kali ini? Mau fight 5. 3, 2, 1. Serat, dan ini dia. Mancing mania mantap dan all-in terhadap permainan dari tim Blacklist International. Wise gak bisa diselamatkan, tertik dari depan sana. Noven dan Flash berhasil mendapatkan double stun dan berhasil membuat Sunford tertakedown. Setidaknya tim Blacklist International mereka memancing keributan. Yawi lagi dan lagi membuat Edward tidak berhasil mengejar pergerakan dari seorang Kaltizi. Yawi dengan pergerakan satu buah Franco-nya harus di-respect. Yawi dan Benikjuti dia flanking, dia jauh banget di belakang sana dan bahkan Kaltizi hanya melakukan bait saja di area turtle-nya. Waduh, nggak kena tuh barusan Iron Hook-nya. Wey, Renner tadi dikeluarkan tapi Oheb Federalize Rack tapi langsung ditutup lagi. Hanya saja Edward hampir saja mengejar terus-terusan ke belakang. Benikjuti belum terdeteksi posisinya, Iron Hit telah diberikan. Tapi ini dia, langsung instant pick off terhadap seorang Oheb. Benikjuti plus satu buah turtle. Gimana caranya dapetin total memory dan 1 point kill secara bersamaan. Benikjuti. Itu dia, Venus pun gak sempat ngeluarin Doom 11-nya loh, dihancurkan lagi dan sekarang Blood Hadya. Tapi Edward masih sempat kabur ke bagian belakang dan juga Yawi berhasil dihancurkan. Namun Sunford grab siapa lagi akan menjadi korbannya. Diambil dan ada Game Pause. Wow, Sabar, sabar, relax, tenang, santai. Karena kita pun mungkin merasakan hal yang sama, yaitu adalah ini tim fight lagi berjalan yang benar-benar krusial momen banget. Apalagi Wise kena pick off dan ditambah dengan satu buah turn apart memory. Tapi yang paling mencuri perhatianku adalah Benikjuti. Sabar banget, nunggu banget. Sampai bahkan Profesor, sebenarnya kalau tadi ada yang sadar, kalau Bloody Hands atau Iron Hook-nya dapat, oke dia akan mulai di situ. Iya, tapi pasti. ketika Iron Hook-nya nggak dapat, dia benar-benar tahan sama sekali nggak mengeluarkan apapun. Dia bahkan tidak bersuara sama sekali, senyap. Wah, senyap banget. Langsung ada 2 stack juga. Dan ditambah dengan stun-nya, Torn Apart Memory plus basic attack udah cukup banget untuk langsung menumbangkan Turtle ditambah dengan 1 point kill. Oke, yang di tenis outdoor Senayan boleh minta tepuk tangannya. Luar biasa. Ini dia. Full house. Walaupun gak bisa terdengar di dalam tenis indoor, it's okay. Tapi tenis outdoor, teman-teman kita masih mendukung. Lihat. Oh, apa tuh? Apa tuh? Oh, Halo. Ya cowok semua, ya elah. Jomblo ya? Belum loh. Itu, yang pakai hoodie kayak Ahmad waktu sebelum Waduh, datang ke Alrigo. Waduh, apa tuh? Apa nih? Wah, mohon maaf. Yang penting saya tahu di bawah, blacklist. Iya, benar. Yang Kayaknya atas saya mohon maaf nggak ngerti. Mohon Pak. maaf. Kayaknya feeling gue dari Rusia deh. Kayaknya ya. Iya. Wah. Nah, cie. dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik, Mas. Benar, Ya. Mas. Nah, Kalau ini kakaknya sama siapa, Kak? Kakak sama siapa, Kak? Sendirian. Sendiri. Ya. ampun. Diinformasikan kepada ada sendirian. Halo. Ya. Gak apa-apa, tapi halo guys. Yang Halo, ada di tenis outdoor, guys. silakan Profesor. Ya, buat sekarang sayang sekali baru saja kita ingin menyapa yang di luar, tapi tim head to head sudah mulai muncul. Karena untuk sekarang Yawi dan juga Oh My Venus bisa dibilang
dengan kill participation yang mungkin agak sedikit timpang. Dan untuk damage taken per minute, jujur melihat Yawi yang selalu menjadi bulan-bulanan tapi tetap menjadi salah satu korban juga buat Oh My Venus-nya. Yang dimana damage taken-nya memang lebih tinggi namun ternyata masih bisa ditukarkan. Ada trade sebenarnya. Gua ada permintaan terakhir, ini kan karena hari terakhir M4 ya. Boleh, nggak? Oji Oji kok silakan. kemana? Bukan, maksudnya boleh gak sih gue gelantungan di kamera itu? Jangan. Muter-muter, ah. Jangan. Ya, itu spider cam. Iya, Nggak maksudnya- lebih dari 25 kilo. Benar. Gue gak sampai 25. Lu. Gua lebih sayang kamera daripada lu. Oke, jadi. bener. Oke, terima kasih. Tapi kalau gitu kita akan kembali lagi ke Land of Down. Wise akan coba di pick off oleh seorang Sanford. Dan Sanford sadar. Dia kali ini tidak bisa melakukan apapun. Tapi Sanji again and again berhasil mengadu mekanik di tengah 2 kali berturut-turut. Sanji memenangkan adu mekaniknya. Iya, untuk sekarang Magic Worship benar-benar jadi jawaban dan Sanji benar-benar menunjukkan kapabilitasnya untuk 1v1 dan Edward tidak memiliki lagi untuk dash yang dia What? miliki. Oke, mau kemana nih Edwardnya? Masih selamat dong, masih bisa kabur ngacir. Dia sudah megang sendal di tangan itu ya. Iya, Bahkan kita ada bisa Electric kasih Fire title karena Sanji Apa itu? bocil by one. Bocil by one. Bocil by one. Ya bahkan kalau misalkan teman-teman sadar waktu di grup stage aja banyak banget yang dia by one-in. Semua. Lemon aja dia by one-in. Makanya ini mencuri perhatian banget untuk Sanji dan buat sekarang dalam keadaan dia punya lightning trance mungkin sesaat lagi apalagi Wait. Iron Hook-nya connect. What? Connect dan dibawa masuk Oh My Venus. Oh, Gak bisa oh. melakukan apapun dan sekarang Detonat welcome-nya diputar di jilat-jilepen dan Wise-nya meleleh di situ. Oh my god, Yawi masih mau lebih. Lihat Sanji, tidak kenal takut menuju ke arah seorang Oheb. Haji pun tidak bisa melakukan invasi lebih lanjut di arah bottom lane dan harus melepaskan turret di arah bottom lane. Sanford melihat celah dari Edward yang mencoba untuk memaksa sedikit split push di arah top lane. Itu tetap bukan jawaban karena jawaban dari Iko kali ini di arah bottom lane bisa menjadi pick off kembali atas Oh My Venus. Wow, sebuah setup yang begitu baik. Satu orang ditarik flicker ke belakang hilang. Nextnya, Barat pun mengambil peran, bro. Ya ini kalau misalkan boleh jujur ya, Eko mau siapapun yang ketarik sama Yawi pasti bakal di all in. Sehingga damage yang cukup ini sangat dibutuhkan oleh Eko, jangan sampai nanti akan ada miscalculation dari damage yang dibutuhkan untuk menumbangkan ke arah Blacklist Internasional. Dan di satu sisi dengan level yang mungkin bisa dibilang tidak adil, Wise tertinggal satu level. Carl TZ sangat confident sekali di lini depan, apalagi ketika retribution point-nya lebih tinggi daripada Wise. Iron Hook-nya miss dan Sanford setup. Lagi-lagi Sanford mencoba untuk melakukan flanking tadi. Mencoba untuk menggedor pergerakan di mana Haji di arah tengah bahkan harus mundur ke arah belakang. Ada counter kembali, Yawi terlihat Haji pelarihan. Instant backup dilakukan dari bottom lane. Dan bahkan Sanford mengajak orang Oheb. Oheb mundur ke arah belakang. Oh My Venus covering up. Tidak cukup di depan sana. Sanford masih bisa diselamatkan. Dan Masih hidup, Saji berhasil targeting. Dan Oh My Venus UB kali ini berhasil membuat Wise mundur ke arah belakang. Dan tidak bisa tumbangkan. Tonapan Memory! Flicker from Benny Kilty. Kembali lagi menggetarkan Land of Down. Wow, Benny. ada 2 target tepat di depannya, bro. Dengan full stack apalagi dengan Full Torn Apart Memory yang langsung menumbangkan Meltdown dengan cepat dan Eko benar-benar mendobrak bagaimana lini pertahanan dari Blacklist International. Walaupun ada Guardian Bulwark di sana, UB sepertinya sudah mulai bisa dipatahkan setupnya. Padahal tadi UB udah nyelamatin pergerakan dari tim Blacklist International. Tapi lihat Sanford diselamatkan Yawi. Langsung di Bloodihan tanpa ada basa-basi, Iya. nggak peduli apapun yang terjadi. Oke. Yawi mengorbankan semua jiwa raga untuk para pemain dari tim Eko. Sedikit kita kilas balik, Sanford damage-nya nggak cukup. Ada di Beer Expansion tapi ternyata tidak bisa menumbangkan ke arah Sanford. Sanfordnya langsung grab-grab dan hal tersebutlah yang membuat Sanford mendapatkan instant pick off di arah bottom lane. Dan itu yang dia tunggangi adalah Wise. Target yang begitu penting, 4 kali tumbang untuk Wise-nya. Walaupun kita tahu sendiri di sini, point retribution, Carl TZ makin menjauhi. Beda 2 level sekarang. Aku lebih target ke arah Sanji sih. Dia ngelihat Oheb baru dia buka Vader Strike. Iya. Kalau nggak ada Oheb dia santai, dia sabar dulu. Kalau nggak Oheb Haji yang bisa di instant meltdown sama seorang Sanji. Oke, itu dia. Kaltuzi masih mencari, mengamankan stacknya. Wise pun memberikannya. Mereka semua masih melakukan fight di area ada inner turret. Dan inner turret ditumbangin lagi. Agak cukup terkena efek dari knock up. Namun Sanji ya di area yang berbeda masih menggocek dengan satu lagi Wings by Wing.
Gocekan dari satu burung ini. Begitu lihainya, hanya saja coba lihat Wise-nya. Akankah berhasil dia hancurkan? Ternyata untuk kali ini bertukar saja dari sisi Dan jungler. bahkan di sana para pemain dari tim Ekos oleh transfer Edward tertekal double kill. Sanford Battle everybody at the backline membuat Oheb harus melakukan pelintirnya. Dan bahkan oleh terhadap seorang Edward Oheb. Looking for wipeout dan ini bencana untuk Blacklist International. Wipe out dan Echo Brown, Echo Loud berhasil harusnya mengamankan base turret mereka. Di depan wajahnya, di depan base-nya, Iron Who Connect. Wipe out terjadi, tapi mereka masih tetap sabar, bro. Ya sebenarnya yang paling rugi adalah karena flickernya Haji sudah digunakan. Dan untuk sekarang dengan perbedaan goldnya, lihat Sanji makin lebih jauh lagi meninggal ketertinggalan dari untuk bagaimana nih level gold segala macamnya item. Ini lebih kacau sih kalau misalkan nanti winternya jadi. Kemarin kita udah ngeliat Sanji dengan winternya, dia ngebait 3 pemain dari RR Kyoshi. Makin jauh meninggalkan bagaimana performa dari Haji yang kali ini levelnya pun sudah mulai ada gapnya. Dan bahkan ini dari Pak Beni juga agak cukup menyeramkan. Dari siapa, Pak? Pak Beni. Oh, Pak Beni. Oh iya bener-bener. Kenapa iya. dibilang Pak Beni? Kenapa? Dia pemain senior. Iya. Udah lama banget dari zaman Baloyski di PH dia udah Dia main. udah ada. Geng-gengan saya dong. Lah, Pak bener Pulu. juga. Pak Pulu. Oh, iya, Iya. benar. Dia Pak Beni ini. Malefic. Ya, yang bisa aku bilang adalah dia menggunakan semua penetration yang dia bisa miliki. Dan itu dia Brody. Plusnya punya durability lebih dibandingkan marksman lainnya dan punya power di early. Iya, Karena secara start bergerak. statusnya kan. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita melihat dari Sanford lagi dan lagi ya. Dia yang selalu memporak-porandakan teamfight gak sih? Teamfight lagi adem. Tiba-tiba langsung buyar karena formasi Blacklist kan harusnya berlima, nempel. Tapi gara-gara di-grab-grab satu orang aja, buyar mereka. Di luar dari grab-grab, lu ngumpul, ditampol sama dia immobilize satu area kan gak seru ya, Pak? Dan bahkan itu dia. Stacknya langsung penuh. Caranya Gak untuk, seru. untuk membalikan semua ini. Gimana caranya untuk ngebait seorang Sanford dengan beraninya Lihat dan dari bisa belakang. di take down. Tapi lihat dari belakang Sanford flanking terlalu jauh para pemain dari tim Echo. Mereka tiba di garis depan dan Sanford is coming up. Oh hey, where are you going? Retribution is hard point. Dan bahkan kartu ini berhasil ditumbangkan oleh para pemain dari tim Internasional. Di sisi sebaliknya, mid lane-nya, Benny Kitty, backdoor Echo, backdoor from Filipina. And this is the new history. Blacklist di backdoor. Yes. Oke, jujur bukan pertama kalinya Iya, ini jujur kita bukan melihat di pertama kali. MSN, tapi sebelumnya di Sebelumnya. MPL Philippines mereka pernah dilakukan dengan cara yang sama oleh Onyx Philippines. Dan bahkan- ini kedua kalinya. Dan bahkan ini kedua kalinya berhasil melakukan sebuah split push backdoor dengan meta yang sangat-sangat baik. Benny Kitty, positioning, damage yang burst, Wow. satu wave Ya. cukup. Sorry to say untuk memotong bagaimana team fight skenario yang tadi Ranger Emas benar-benar bawakan karena satu momen tersebut tidak bisa dilewatkan. Yep. Aku Betul sudah sekali, sedikit nyontek untuk di mid lane. Kok ini sendirian? Ranger Emas lagi asik, apalagi Lordnya tercuri loh. Iya. Itu mahal banget. Sebuah skenario permainan yang benar-benar luar biasa dan walaupun Indo sudah pulang kami tetap datang. Ini dia. Terima kasih Ini teman-teman. dia. Terima kasih Terima teman-teman kasih. Legend. Terima kasih Kingdom yang masih hadir. Luar biasa. Apresiasi penuh dari kami bertiga, kalung emas kepada kalian semua. Yes. Enjoy the show. Dan inilah dia game kedua bagi Echo Philippines. Oh my God. Oke, mereka bertamu di saat sang tuan rumah tidak ada di kediamannya, Pak. Dan bahkan kalau misalnya kita bilang, ingat di mana 2 point kill masih belum cukup karena Blacklist adalah salah satu tim yang dengan sangat sigap untuk bisa melakukan resetisasi terhadap kubu timnya. Wah jujur dengan Waduh. tadi backstep dari Sanford dan dia meng-cancel 3 pemain dari Blacklist International untuk recall. Itu mungkin kuncinya yang pertama menurutku. Karena mau bagaimanapun efek lengket dari glue-nya kan selalu ada. Pasifnya ada, apalagi kita tahu sendiri glue di sini berperan untuk metode pick off. Walaupun tidak ada damage dealer-nya, tidak ada yang bisa memfollow up. Setidaknya bisa membatalkan bagaimana skenario untuk pulang dari Blacklist International karena Benny QT-nya ternyata memainkan peran lain. Dia diam-diam mendorong wave minion di area mid lane karena kita tahu Brody dengan skill yang pertama, tembakan dengan full stack dan torn apart memory itu bisa menumbangkan bagaimana wave minion 3-nya dengan instan. Dan itu yang mungkin ditunggu sama Benny QT karena dalam keadaan mereka mendapatkan base turret di area mid lane. Lord gak apa-apa, jadi Lord giveaway. Karena Lordnya aja nggak sempat untuk muncul. Nah sempat, masih terlalu jauh detikannya. Ya baru megang tombaknya mau maju. Lah habis nih. Enggak, baru ngambil tombakku di mana. Ya kok udah gamenya.
saya baru ngambil tombak, kenapa udahan gitu. Itu dia Nggak baru diajak main. Itu dia baru dapat callingan, Pak. Hah? Lord kerja. Aye. Lah. Udahan, Pak. Bentar, kok Lord kayak kita? Nunggu callingan. Gue coba panggilan loh. Wah, bener lagi. Bener gak? Benar. Oh, Kita besok kosong gak? kita dipanggil ke M4 untuk mengisi acaranya. Benar. Iya makanya, jangan Apakah kita salah kiprah gitu. sebenarnya Lord juga? Hah? Di real life? Kan sama-sama cowok panggilan. Lord, luar biasa. Tapi itu adalah harga yang mahal dan menurutku sangat tidak worthy untuk menukarkan satu Lord dengan satu base. Karena memang mau bagaimanapun, UB kelemahannya ada di split push. Team fight itu memang bisa di split push. Split push kalahnya sama ganking, ganking kalahnya sama team fight. Kayak segitiga aja. Sama ini satu lagi, sebenarnya UB-nya dari Blacklist itu bisa diatasi. Oke. Tapi biasanya dengan adanya Edward menggunakan hero-hero split push. Betul. Macam-macam Benedetta, macam-macam hero yang bisa clear cepat. Itu Edward kalau pakai itu, UB-nya kuat banget. Karena kenapa? Mereka akan mainkan metode 4-1. Sekarang dia menggunakan Joy. Joy bukan untuk clear minion, tapi Joy untuk arah backline. Digunakan emang untuk mencari di mana Sanji. Di mana pergerakan dari Benny Cutie. Ya. Dan dikira Benny Cutie ada di belakang sana di arah boost jungle Tidak dari ada ternyata. tim Coba. Eko. Sedangkan tiba-tiba ketika muncul kayak, wah. Pinternya adalah dengan ada Parsec kayak begini, dia mau ngejar ke backdoor, dia mau ngejar ke bagian belakang. Ini jalur darat melawan jalur udara, Pak. Sulit Iya. juga. Sama gini, nanti aku akan menjelaskan sedikit bagaimana macro play pemetaan atau map yang terkadang miss nih untuk beberapa pemain termasuk di rank. Karena kalau misalkan kita melihat dari item terlebih dahulu, mungkin kita akan fokus bagaimana Sunford dengan dealing damage-nya yang benar-benar tertahan semuanya. Blade Armor ada, Immortality ada, Radiant Armor ada, bahkan dilengkapi dengan balutan armor dari Dominance Ice. Penambahan darahnya cukup banget, dan kalau misalkan kita melihat dari Benny Cutie, dia sampai bikin regular spear. Aku nggak tahu ini bakal menuju ke arah mana, apakah di Hunter Sword karena kombinasinya ada Malefic Roar Wind of Nature. atau Wind of Nature. Nah, Wind itu of dia. Nature. Pemilihannya kan ada dua, Pasti. antara mau menumbangkan ke arah tanknya, ya kan, wise-nya, atau ya untuk menghindari physical attack. Sisanya, aku fokus kepada Yawi yang benar-benar memanfaatkan dua item saja. Immortality, Athena Shield. 14 menit game loh. Ini bisa dibilang ekspektasi kita yang sejak awal mungkin dibicarakan sama Ranger Emas waktu kemarin saya melihat bagaimana hasil dari grand final final lower bracket kita ternyata Yep. Eko yang melaju. Ekspektasi kita tuh 18 menit ke atas, 20 menit ke atas, tapi ternyata Eko menjawab hal tersebut dengan Eko Express yang tidak ada henti-hentinya. Masalahnya Profesor KB, kalau kamu bermain di atas menit 15 saja, Iya, ini udah jawaban Blacklist untuk dapetin 1 poin. Dan kalau Blacklist dapat 1 poin, Eko bisa dibalikan keadaannya karena betul. resetisasi kembali lagi. Lalu Resetisasi Blacklist lagi menjadi bahasanya. nomor 1 Dan ketika jujur, dia mendapatkan 1 poin. Aku sedikit agak dejavu sebenarnya. Kenapa? Melihat satu sosok tim yang mungkin waktu M3, teman-teman inget gak? Onyx Philippines. Ya. Digadang-gadang karena via upper bracket akan menjadi juara. Oke. Sekarang kita melihat apakah skenario yang sama akan terjadi kembali dengan Eko via lower bracket, apalagi udah 2-0 sekarang. Because upper bracket 4 Blacklist. Iya, upper bracket for blacklist. Dan- Kebetulan dan- sama-sama B. Dan Blacklist. beberapa season ke belakang, pemenangnya juga hadir dari mana, Prof? Dari lower bracket. Nah, itu lagi. M2, M3, lower bracket. Apakah bisa dibilang tren lower bracket tetap M1? akan menjadi M1 upper bracket? Ya, upper bracket. Iya, upper bracket. upper bracket. M1 satu-satunya yang upper bracket, EVOS Legends. M2 Karena lower Ararkios yang dari lower bracket. Because upper bracket 4 Blacklist. Iya. Apakah Eko mendapatkan keuntungan dengan banyaknya pelajaran yang telah dia dapatkan atas kekalahannya di upper bracket? Ya, karena balik lagi, tim butuh kalah kan, untuk reset dan juga untuk evaluasi. Untuk tahu. Untuk tahu setidaknya apa yang perlu diperbaiki. Kalau misalkan kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki, makin bingung malah. Dan ini dia MVP kita, Benny Benny. Cutie. Wow. Benar-benar menjadi MVP bukan hanya dari segi KDA, mapping, positioning, dan targeting. Jujur boleh bilang jujur, semua diborong sama dia. Yep. Beda sama game pertama. Game Damage pertama masih ada dealer. Sanji. Iya, kayak damage dealer, ngeflank, inisiator, Targetingnya, targeting, positioning, positioning, macro play. split push, Iya. macro play. Makanya ini juga satu pertanyaan yang mungkin beberapa aku terima dari temanku. Bentar, Pak. Kalau tadi semuanya kayak ini dia player apa orang vendor, Pak? Lah makanya Pak, Ada semua nih gue lihat. Benny Cutie apalagi dengan Brodinya, lebih tepatnya mungkin Brody Cutie yang melakukan split push dengan sangat amat luar biasa. Makanya ini yang sempat aku mungkin jelaskan kepada ya Anda yang lagi nonton kali ya salah satunya. Karena teman saya yang kemarin baru saja kalah di lower bracket sempat bertanya, Apa itu? apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Aku sempat bilang bahwa pemetaan individualnya ini loh yang terkadang perlu ditingkatkan. Macro play-nya.
Karena nggak semua gold lane itu tentang farming, tentang Kill. item jadi, kill, apalagi bertahan hidup. Enggak. Tapi bagaimana cara memainkan mapping sehingga informasi yang diberikan sama roamer bisa maksimal. Bentar, kamu tahu, ingat gak kemarin ada heat map dari salah satu god laner juga Oh iya. yang cuma ada Iya, di iya, god iya, lane. iya. Lihat ini pemetaan dari heat map Benny Cutie. Itu yang aku maksudkan. Dan lihat di area rivernya. Ini adalah rumput, trap, tempatnya roamer loh. Sama ini. Kalau kalian lihat di map ini, yang kuningnya paling tebel, itu dia paling sering dan paling lama di situ. Betul, paling lama. Dan Paling lama. teman-teman bisa lihat ini pemetaan di bagian river sangatlah lama. Makanya Benny Cutie bisa dibilang secara individual sangatlah unik dan berbeda. Highlight by Infinix kita bakal melihat untuk saat ini di game yang kedua. Torn Apart Memory beberapa kali menjadi salah satu malapetaka. Dan belum. Nanti yang akan aku jelaskan ketika mungkin turret dari area mid lane Blacklist International sudah dihancurkan. Yang pertama adalah bagaimana reaksi dari teman-teman Echo ketika ada Iron Hook dari Yawi itu selalu direspon dengan all in. Jadi nggak ada damage yang sia-sia, nggak ada damage yang terbuang dengan skill yang mungkin dimiliki oleh teman-teman dari Echo. Dan kalau misalkan kita melihat dari Blacklist mau bagaimanapun damage yang akan diberikan itu cukup nanggung. Karena kita melihat Edward poking damage. Haji dia butuh item dan Oheb juga begitu. Sangat membutuhkan item menuju ke arah late game. Ini adalah momentum ketika Echo berhasil melakukan semua wipe out kill terhadap teman-teman dari Blacklist International dan Lord yang tercuri. Nah ini dia pemetaan yang aku maksud karena tidak ada yang notice dari Blacklist untuk menuju ke arah mid lane dan tidak ada yang recall juga. Conceal sudah digunakan tapi Sunford mendapatkan Oheb sehingga yang melakukan